Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyang, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya yakin dan saya percaya saat kita datang dengan kerinduan hati kita kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita siapkan hati kita pagi hari ini, datang kepada Tuhan, bersatu hati bersama kita berdoa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi, Engkau satu-satunya Allah yang kami rindukan pagi hari ini. Kami datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan, sebab kami sadar, kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkau Tuhan yang kami cari, Engkau Tuhan yang kami perlukan, Engkau Tuhan yang kami kasihi, Engkau Tuhan yang kami rindukan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau menjamah kami dari awal ibadah hingga sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami tahu, kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan pagi hari ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan bersama, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan,
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tidak ada tempat yang lain yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Saat ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita berada di tempat yang tepat. Mari mulai awali ibadah kita pagi hari ini. Masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Datanglah dengan kesungguhan hatimu, merindukan pribadi Tuhan. Berharap perjumpaan kita dengan Tuhan kita alami pagi hari ini. Innamasya, kami perlu Kau Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus, Kaulah satu-satunya. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami cari. Inna masyata karala barala 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 barala.
Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Diberkatilah Engkau yang terus menanti-nantikan Tuhan. Terlebih pagi hari ini, di saat kita datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan hadir buat setiap kita umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Kinamasyata karala baralaba. Seberapa banyak kau yang haus pagi hari ini akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa banyak kau yang datang dengan kerinduan, Tuhan aku rindu berjumpa dengan Engkau. Seberapa banyak kau yang datang dengan rasa lapar akan Tuhan. Mari saya ajak mari bersama bukalah kedua tangan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kinamasyata karala barala 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 barala. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kinamasyata dalammu. Masyara dalammu. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Urapasyata karala barala. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini bukan sekedar ibadah yang biasa, tetapi kami mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Dan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Lawat setiap kami lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, rohkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah. Terima kuasa Tuhan pagi hari ini mengalir di tengah-tengah kita. Terjadi di tempat. Ya, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Oh, Kau adakan mujizat bagi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat. Alirkanlah kasih dan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku, mari menyembah dengan hati yang percaya. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu, mengalir ya Roh Kudus, ya Yesus.
karalabo. Alirkanlah kuasa-Mu, alirkanlah kasih-Mu, ya Tuhan. Ya ralaba ya so, rabaya si. Rabata karalaba syada karalaba lama ya. Ralaba si ya ralaba. Korabara syada karalaba lama. Korabata karalaba shi ya ralaba. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku. Irabaralaba syata karalaba. Korabata karalaba syata karalaba. Sampai di mana titik kita bukan hanya melihat kuasa Tuhan, tapi pagi hari ini kita bisa merasakan kuasa-Nya mengalir di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku. Roh Kudus pribadi yang ketiga yang dijanjikan Dia ada di tengah-tengah kita. Menyembah dengan hati yang percaya, menyembah dengan hati yang percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah lawat kami, urapi kami, ubahkan kami Tuhan. Oh, ya ralaba Dia menghibur, Dia menguatkan, Dia menolong, Dia menyembuhkan. Mari terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Mari terima kuasa Tuhan. Hanya dengan membuka hati Bapak Ibu saudaraku, itu bagian kita. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita seperti ini Bapak Ibu saudaraku. Pagi hari ini menyembah sampai setiap kita merasakan kehadiran Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Aliran kesembuhan-Mu, aliran sukacita, aliran damai sejahtera mengalir bagi setiap kami. Aliran kasih-Mu mengalir bagi kami. Aliran kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Mengubahkan kami, memulihkan kami, melembutkan kami Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang manis, ini hati kami terbuka bagi-Mu. Jamah kami, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Lawat kami dengan kuasa-Mu. Jamah kami, ya Roh
Kudus, mengalirlah. Roh Kudus menyegarkan kami, memulihkan, melembutkan kami, mengubahkan, menyembuhkan, oh, bahkan menguatkan setiap yang lemah, Ia menghibur setiap hati yang susah, oh, memberikan mujizat buat kami yang memerlukan diri-Mu, Roh Kudus. Oh, kami terima dengan hati percaya, Tuhan. Kami terima dengan hati yang terbuka, Roh Kudus yang manis, jamah sama umat-Mu, lembutkanlah. Kami terima Tuhan, oh, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapa percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus yang lembut itu menjamah kehidupan kita. Kembali angkat kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat Tuhan sendiri katakan, curahkanlah mujizat terjadi. Kami percaya, kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya, kami terima mujizat-Mu Tuhan, kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima mujizat pagi hari ini, terima kekuatan, terima penghiburan. Oh, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Saat ini juga kami terima mujizat terjadi sekarang ini. Oh, yang menerima sorak-sorai Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini dengan hati yang percaya, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang dari Tuhan. Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan menerima kuasa Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari tepuk tangan sama-sama.
Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. Oh, as I walk, let me walk close to Thee. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Just a closer walk with Thee. Oh, granted Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Biar ini menjadi doa kita semua Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa kita berdoa supaya kita selalu berjalan bersama Dia. Dia memimpin langkah kita. Sekarang katakan, when my feeble life, when my feeble life is old, oh, you know time for me will be no more. Safely, oh, to Thy cross, let me walk close to Thee. Kita lambaikan tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Just a closer walk with Thee. Oh, granted Jesus is my plea. Walking close to Thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Katakan daily walking close to Thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Bagi Dia, haleluya. Dia Roh Kudus, pribadi yang ketika bukan hanya berjalan di sisi kita, tetapi Dia ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Roh-Mu, anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima Tuhan sukacita dari-Mu. Semua katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa Bapak Ibu? Pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semua. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Pagi ini paginya Tuhan, pagi inilah paginya siapa? Amin. Saat pembebasan
bagi rohnya. Oh, dengan sukacita yang dibawa jangan ketinggalannya. Yang baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berapa banyak pagi hari ini kau yang percaya kuasa Tuhan nyata buat setiap kita yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan satu kali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita lebih lagi pagi hari ini. Bebaskan diri kita untuk memuji, menyembah, bersuka cita bagi Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Siap-siap Bapak Ibu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Semua. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Sama-sama ya kita goyang kanan dulu. Ku kan menari. Ini menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Lagi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yeay. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Semuanya goyang, ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Lagi. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Tepuk tangan tinggi-tinggi pagi hari ini bagi Tuhan. Yeay. Sekarang semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi yo. Siap. 1, 2, 3. Kan menari, menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, menari seperti daun. Sekarang putar. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, katakan Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Kami berserah penuh pagi hari ini, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Mari berserah sama-sama Bapak Ibu. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pagi hari ini lewat pujian yang kita naikkan, mari bersama-sama iman kita semakin kuat Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa melewati setiap hal dalam hidup kita, persoalan taufan hidup, bahkan lembah kekelaman sekalipun, pujian ini berkata tanganku dipegang teguh. Siapa percaya hidup kita dipegang oleh Tuhan, siapa percaya tangan kita digenggam oleh Tuhan yang mengasihi setiap kita, angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku dipegang. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang. Mari nyanyi dengan percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dia memegang hidup kita, Dia menggenggam tangan kita.
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Katakan tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Bapa yang sempurna, yang ada di tengah-tengah kami, yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Engkau pusat dari semua doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih untuk tangan kasih-Mu yang menyentuh tangan kami, memegang erat kami. Bahkan ketika kami di lembah bayang-bayang maut, tangan-Mu yang perkasa itu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kepadamu, kami merendahkan diri. Dalam peristiwa Pentakosta pagi ini, kami rindu memandang kepada Tuhan, melihat kepada roh-Mu, dan melihat kepada diri kami, bagaimana Tuhan mengasihi kami begitu rupa. Karena itu Tuhan, dalam ibadah yang sangat baik ini, berkata-katalah kepada kami. Biarlah roh-Mu bercakap-cakap dengan jiwa kami melalui firman-Mu. Sehingga setiap kami yang datang beribadah pagi ini, kami pulang. Kami beroleh pencerahan dari Roh Suci. Kami beroleh kekuatan dan kemenangan dari Tuhan yang hidup. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi ya Bapa yang sempurna. Hamba-Mu banyak kekurangan dan kelemahan, ke dalam tangan belas kasihan Allah hamba-Mu berserah. Kepada Allah yang hidup pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat menikmati Hari Raya Pentakosta Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Suci Allah. Itu tidak berarti bahwa Roh Kudus baru ada di dunia, terlibat dalam manusia di hari Pentakosta saja, bukan Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat pelan-pelan ya. Teks kita pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tema kita Roh Kudus dan karyanya dalam kita. Itu tema kita. Roh Kudus dan karyanya dalam kita. Sekali lagi dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya baca dengan cepat. Sambil saya baca beberapa kata dari ayat ini saya akan coba tekankan di depan. Supaya Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Firman Allah berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta. Perhatikan. Pentakosta. Ya, bukan Pantekosta. Pentakosta dari bahasa Yunani artinya 50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frisia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang
Arab. Dari abad pertama, ketika pencurahan Roh Kudus, orang-orang ini kembali ke negeri mereka masing-masing, salah satunya ke Arab. Dari abad pertama, orang-orang Kristen di Arab memanggil sesembahan mereka dengan kata Allah. Jadi kalau kata Allah diklaim oleh agama tertentu sebagai milik kepunyaan mereka, kekristenan telah terlebih dahulu menggunakannya. Ditemukan oleh para arkeolog Abdullah dari kata abdi Allah, orang Kristen, anak Tuhan. Perhatikan dalam peristiwa Pentakosta ada orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan yang berbahagia kita yang melakukan firman tersebut. Amin. Pagi ini Bapak Ibu, dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini, coba kita akan melihat, ingat kita orang-orang konservatif, orang Pentakosta karismatik, yang kembali kepada kebenaran firman Allah. Kita merayakan peristiwa ini, sebab kita orang-orang karismatik, sungguh kita memuja, kita bersuka cita sebab Allah Roh Suci masih bekerja sama dahsyatnya seperti pada gereja mula-mula. Pertama-tama Bapak Ibu, coba kita perhatikan sebentar fakta Hari Raya Pentakosta Yahudi. Ada apa dengan Hari Raya Pentakosta Yahudi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ingatlah, Hari Raya Pentakosta dalam bahasa Ibrani itu Sefuot, itu secara harafiah, Sefuot artinya minggu-minggu, itu arti kata Sefuot. Nah, Hari Raya Pentakosta Yahudi ini dirayakan 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah Yahudi. Mereka memperingati peristiwa keluaran mereka dari Mesir. Setelah peristiwa memperingati itu 50 hari kemudian 49 persis hari yang ke-50 mereka akan merayakan Paskah Yahudi. Ini adalah hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Mereka bersuka cita, mereka berbahagia. Karena itu Bapak Ibu, mereka membawa persembahan buah sulung mereka kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Mereka percaya hari raya Pentakosta Yahudi adalah hari di mana turunnya hukum Taurat. Itulah sebabnya 3 perayaan terbesar agama Yahudi, yaitu Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Seluruh putra-putra Ibrani wajib pulang kampung ke Yerusalem, naik ke Bait Allah, beribadah. 3 perayaan hari raya besar ini, Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Tetapi bukan hanya orang putra-putra Ibrani, semua mereka yang beragama Yahudi, dari bangsa-bangsa lain yang melihat gaya hidup orang Yahudi, kemudian terhisap kepada agama Yahudi, menyembah Allah Yahweh, mereka pun wajib datang ke Yerusalem untuk memperingati 3 hari raya besar ini. Itu sebabnya pada peristiwa Pentakosta 2 Kisah Para Rasul pasal 2, seluruh orang dari berbagai negeri di bawah kolong langit, Alkitab berkata begitu, datang ke Yerusalem sebab mereka diwajibkan untuk merayakan Paskah, Pondok Daun, dan Hari Raya Pentakosta. Karena hari raya ini dipercaya turunnya hukum Taurat. Dan Bapak Ibu tahu, ketika hukum Taurat turun itu 3.000 waktu itu orang mati. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta Kristen, 3.000 orang bertobat. Ketika mereka merayakan Pentakosta sebagai persembahan buah sulung bagi Pentakosta Yahudi, maka hari itu gereja melalui khotbah Petrus mempersembahkan buah sulung 3.000 jiwa kepada Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Jadi ada banyak makna dalam peristiwa Pentakosta itu Bapak Ibu. Sekarang coba kita akan melihat Hari Raya Pentakosta Kristen. Bagaimana dengan Hari Raya Pentakosta Kristen? Dimulai dari 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem itu Bapak Ibu.
Lalu tiba-tiba firman Allah tadi berkata, turun dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Seperti lidah-lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 120 orang itu dihinggapi oleh lidah-lidah api. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, dengan seketika mereka memiliki kesanggupan yang supranatural untuk berkata-kata dalam bahasa asing yang belum mereka ketahui sebelumnya. Bahkan mereka mungkin belum mendengar bahasa itu, belum pernah belajar bahasa itu. Lalu 120 orang itu tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa Pamfilia, Mesir, Arab, Kirene, Libya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa manusia, bukan bahasa malaikat. Bukan bahasa roh seperti 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 12 tulisan Paulus itu tentang karunia berbahasa roh, glossolalia. Tapi Lukas mencatat kisah para rasul, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda fisik awal yang kelihatan, mereka berbahasa roh, bahasa manusia yang ada di bumi, senolalia, bukan glossolalia. Lalu kemudian lahirlah gereja perjanjian baru. Pada hari Pentakosta itu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itulah peristiwa yang sedang kita coba rayakan pada pagi hari ini dalam peristiwa Hari Raya Pentakosta. Nah sekarang Bapak Ibu, coba kita akan melihat hal praktis. Apa karya Roh Kudus dalam diri kita, anak-anak Tuhan, dalam diri manusia pada umumnya. Coba kita akan melihat pelan-pelan Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikanlah ketika Roh Kudus dicurahkan memenuhi 120 orang terus bertambah sampai tak terhitung jumlahnya. Dan hari ini miliaran manusia mengaku diri Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri manusia. Dan kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam diri kita. Yang pertama, Dia, Roh Suci, menciptakan ketertiban dan keteraturan. Pribadi ketiga dari keluarga Trinitas ini, fungsi dan karyanya paling menonjol. Salah satunya menciptakan ketertiban dan keteraturan. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6-13 tadi. Sekalipun para murid bersama-sama serempak berkata-kata dalam bahasa asing, namun mereka tertib dan teratur. Terbukti mereka yang mendengar mengerti apa yang para murid katakan, yaitu mereka memuliakan Allah. Sekalipun 120 orang ini bersama-sama memuliakan Allah dengan bahasa yang begitu beragam dan berwarna. Tetapi semua pendengar yang waktu itu datang dalam rangka Hari Raya Pentakosta Yahudi mendengar peristiwa itu, mereka mengerti apa yang mereka katakan. Sebab mereka berbahasa mereka. Bahwa para murid 120 orang itu memuliakan Allah. Memang beberapa menyindir dengan berkata mereka mabuk anggur. Petrus tahu hal itu sehingga Petrus berdiri lalu berkata, ini baru jam 9 pagi. Tidak ada orang minum anggur jam 9 pagi dalam tradisi mereka di zaman itu. Karena memang mereka bukan karena mabuk anggur Bapak Ibu. Tetapi yang kita perlu garis bawahi. Waktu Roh Kudus datang. Betapapun hebohnya sebuah ibadah. Betapapun meriahnya sebuah penyembahan. Ketertiban dan keteraturan tercipta. Itulah cara Roh Kudus bekerja. Menciptakan ketertiban dan keteraturan. Perhatikan. Kalau kita beranjang sana, dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1-3 itu. Roh Kudus telah tampil dengan pribadi yang luar biasa itu. Firman Allah berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Ayat ketiga, Roh Allah melayang-layang. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, gelap gulita itu, kekacauan yang ada, berantakan, tidak tertib.
Lalu kemudian ayat yang ketiga, Roh Allah melayang-layang. Terjemahan yang paling baik, Bapak Ibu, Roh Allah mengerami bumi. Seperti induk ayam, waktu dia melayang-layang di atas telurnya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau induk ayam mengerami telurnya, maka sesuai dengan waktu yang ditentukan, telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Perhatikan, waktu firman Allah berkata Roh Allah melayang-layang. Lebih tepat terjemahnya, Roh Allah itu secara harafiah mengerami bumi. Waktu Roh Allah mengerami bumi, terciptalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kekacauan dan gelap gulita itu berubah menjadi ketertiban dan keteraturan. Oleh karena karya Roh Kudus, pribadi ketiga dari keluarga Tritunggal Allah itu. Ketertiban menjadi begitu baik. Ada sebuah keindahan dan keteraturan di dalamnya. Kalau begitu apa pelajarannya? Yang pertama, ingatlah Bapak Ibu, ciri dari karya Roh Kudus selalu menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam diri orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu perhatikan, seluruh kehidupan yang tertib dan suci, itu karya Roh Kudus. Dimanapun kehidupan itu ditemukan. Saya ulang Bapak Ibu, seluruh kehidupan yang tertib dan suci, itu karya Roh Kudus. Dimanapun kehidupan itu ditemukan. Pagi hari ini kita yang hadir, waktu kita merayakan Hari Raya Pentakosta seperti ini, Bapak Ibu coba kita melihat kepada diri. Tertibkah hidupku? Apakah hidupku ini punya metodik, keteraturan, tertib untuk taat kepada kebenaran firman Allah? Atau kita punya kecenderungan untuk terus melawan kebenaran firman kudus itu? Bapak Ibu dan saya, kita perlu merenungkan bagian ini. Ingatlah, jika Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang, dia akan membawa kepada sebuah ketertiban dan keteraturan. Karena itu pagi ini poin pertama saya mendorong kepada semua kita yang hadir, atau Bapak Ibu yang sedang ibadah online. Jika engkau melihat kepada dirimu, ada ketidaktertiban dalam mentaati firman. Ada ketidakteraturan yang kita buat. Kekacauan yang terjadi dalam keluarga, dalam hidup sosial, dalam rumah tangga. Mari kita minta supaya Allah Roh Kudus, tanda kutip, mengerami keluarga kita. Allah Roh Kudus itu mengerami hati kita. Sehingga kemudian dari sana lahirlah ketertiban, keteraturan. Sebab ketertiban dan keteraturan selalu ciri yang paling menonjol dari karya Roh Kudus. Bapak Ibu, jika kita melihat terus kepada kebenaran firman Allah, kita akan terus dibimbing bagaimana Allah Roh Kudus selalu menertibkan, keteraturan tercipta, keteraturan terjadi, ketertiban terjadi ketika Allah Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Sekali lagi, tertibkah hidupmu? Teraturkah cara engkau mentaati kebenaran firman Allah? Jika belum, pagi ini ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk merayakan Pentakosta. Kita meminta Dia sungguh-sungguh memenuhi kita sekali lagi. Karena dipenuhi Roh Kudus menurut firman Allah dapat berulang kali. Kita minta dipenuhi oleh Allah Roh Kudus supaya kehidupan kita tertib dan teratur. Yang kedua, saya cepat Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam diri kita orang percaya, dalam diri manusia. Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Bapak Ibu, ini salah satu poin yang sangat penting yang Bapak Ibu perlu pikirkan dengan cukup serius ya. Memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, parakletos, dari dua kata. Para itu di sisi, kletos itu dari kata kaleo, memanggil. Jadi Roh Kudus itu dipanggil untuk bersama di sisi kita. Terjemahan yang paling tepat, Roh Kudus itu pembela kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ciri kedua, karya Roh Kudus dalam diri manusia, dalam diri orang percaya Bapak Ibu. Apa itu? Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Setiap kita, dulunya kita bukan orang percaya. Sebelum kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita sudah punya gambaran mental tentang Allah. Kita sudah punya asumsi tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Maha baik, maha kuasa. Walau belum percaya Yesus Kristus Tuhan, hati nurani kita sebagai wahyu umum Tuhan itu telah memberitahu kita ada pribadi yang maha kuasa, maha besar, maha hadir, maha baik, maha pengampun. Nah, sistem nilai itu sudah ada di benak kita. Sekarang waktu kita percaya Yesus Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh karena Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga kita bisa melihat terang Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu Bapak Ibu, maka perhatikan ini. Roh itu akan menuntun Bapak Ibu untuk apa? Untuk membawa Bapak Ibu itu mengerti kebenaran Allah yang sesungguhnya. Izinkan saya ngomong agak sulit mungkin, saya mohon maaf untuk hal ini. Tapi tolong dengarkan ini Bapak Ibu. Waktu kita percaya kepada Allah Maha Baik, Allah Maha Suci, Allah Maha Benar. Semua gambaran mental kita di dalam pola pikir kita tentang Allah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Nah itu problemnya. Kenapa? Karena kita manusia, kita suka dengan Allah yang mudah ditebak. Maksudnya apa Pak John? Begini Bapak Ibu. Seperti orang Yahudi, orang Israel. Kita suka menyembah Allah yang mudah dibaca. Yang mudah untuk ditebak. Sebagai contoh, kalau aku berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik. Tapi kalau aku berbuat jahat, maka Allah akan menghukum aku. Ini pola pikir orang Israel, orang Yahudi. Yang kita sebut dengan iman retribusi itu loh. Kalau kita baik dan saleh, Tuhan akan baik dan memberkati. Kalau kita jahat, Tuhan akan hukum dan tidak memberkati kita. Bapak Ibu, apakah ini ada benarnya? Ada. Ini ada benarnya. Tapi ingat. Tuhan gak bisa dikurung dengan pola pikir teologi seperti ini. Tuhan gak bisa kita penjara begitu. Kalau aku berbuat baik Tuhan, maka Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Kalau aku berbuat jahat, maka Tuhan akan menghukum dan menegur aku. Ada kebenarannya. Tapi jangan pernah Tuhan itu dipenjarakan dengan paradigma berpikir seperti ini. Sebab Tuhan berhak bekerja di luar dua hukum ini. Dia boleh, dia berdaulat. Dia tak terbatas. Dia bisa bekerja di luar dua hukum ini Bapak Ibu. Karena itulah kenapa orang Yahudi, mereka bingung baca kitab Ayub. Ayub itu punya 4 klaster yang terkenal itu. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi kena sakit penyakit, istrinya meninggalkan, anaknya mati semua, hartanya habis dirampas. Teman-temannya malam menghujat dan menghakimi dia. Saudara-saudaranya hilang semua. Nanti pasal 42 begitu dipulihkan baru saudara-saudaranya datang. Orang Yahudi bingung baca kitab Ayub. Orang Yahudi bingung baca kitab Ratapan. Mereka pusing baca Mazmur 73. Orang benar itu hidupnya susah, mati menderita. Orang fasik hidupnya enak, gemuk, sehat, matinya enak. Waktu baca Mazmur 73, Mazmur Asaf, mereka bingung. Sebab apa? Pola pikir mereka, Allah baik, kalau kita baik, Allah akan berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, Allah akan menjahati kita. Tuhan dikurung dan terpenjara dalam pola pikir teologi yang seperti ini. Dan ketika sesuatu yang buruk datang padahal mereka sudah saleh, mereka sudah takut akan Allah, mereka bingung. Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang kita suka kepada Allah yang mudah ditebak seperti itu. Pokoknya aku hidup benar, Tuhan akan lakukan hal yang baik padaku. Kalau aku salah,
Tuhan akan hukum aku. Ada sih benarnya, tapi perlu ada ruang yang ketiga. Bahwa Allah bisa melakukan apapun yang Dia mau. Nah, perhatikan ini. Waktu Roh Kudus datang dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, Roh itu akan menuntun Bapak Ibu sehingga yang Bapak Ibu pikirkan dengan Allah yang real itu sama. Itu sama. Kalau Roh Kudus bekerja, yang kita pahami tentang Allah dan Allah sejati itu sama. Sebab Roh Kudus yang bekerja membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sebab ada agama-agama di luar sana yang percaya Allah maha baik, Allah maha pengampun, Allah penuh kasih sayang. Tiba-tiba Allah yang dipercayai itu Allah maha baik, tiba-tiba hidupnya itu kok tidak baik. Waktu hidupnya tidak baik, padahal sudah belajar hidup baik, tapi yang terjadi pada dirinya tidak baik, dia bingung. Katanya Allah maha baik kepada orang yang baik. Ketika dia berbuat baik, kok yang buruk terjadi? Ada gap, ada jurang di sana. Dia mulai bingung sebagai manusia. Loh, Allah yang kupercayai baik, katanya akan baik kepada orang baik. Kenapa ini yang terjadi padaku? Perhatikan Bapak Ibu, ada orang sebenarnya dia tidak mengenal Allah yang sejati. Dia cuma punya gambaran mental tentang Allah. Allah itu begini, begini. Lalu gambaran mental itu dia refleksikan keluar. Kemudian dia sembah. Jadi sebenarnya dia tidak menyembah Allah yang sejati. Menyembah refleksi dari keinginan dirinya tentang Allah. Jadi dia punya keinginan dan gambaran mental tentang Allah itu. Dia refleksikan keluar, lalu dia sembah. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, beda. Antara yang kita percaya dengan Allah sejati itu sama persis. Sebab Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya pagi hari ini perhatikan. Roh Kudus akan mengajar Bapak, Ibu, dan saya kepada seluruh kebenaran Allah. Karena itu Roh Kudus itu akan membawa Bapak, Ibu, dan saya mengenal Allah sama persis dengan Allah sejati yang kita bayangkan. Betapa pentingnya Allah Roh Kudus Bapak Ibu. Sayang, pribadi ketiga dari Tritunggal Allah ini paling jarang dikhotbahkan dan diajarkan. Sekali lagi, jika Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus membawa kita mengenal Allah sama persis dengan Allah sejati yang kita bayangkan. Tapi bukan hanya itu, perhatikan. Jika Roh Kudus bekerja, Bapak, Ibu, dan saya akan mengenal dunia ini sama persis faktanya dengan apa yang kita tahu. Bukan hanya itu, kalau Roh Kudus bekerja, perhatikan, Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu persis seperti apa adanya diri kita. Sebab ada banyak manusia yang tidak sanggup mengenali dirinya sendiri. Memang hanya Allah yang bisa mengenal dirinya dengan sempurna dan mengenal kita dengan sempurna. Kita semua tidak bisa, bahkan mengenal diri kita dengan sempurna pun kita tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, maka apa yang kita percaya tentang diri kita itu sama persis. Faktanya seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terpecah. Jiwa kita itu tidak terpecah. Apa poinnya Pak John? Ini poinnya Bapak Ibu. Waktu kita merayakan perayaan Pentakosta seperti ini. Ketika Roh Kudus memenuhi hati orang percaya. Roh itu akan membawa Bapak Ibu dan saya mengenal Allah persis seperti apa adanya Allah itu. Sebab Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu turun, dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Apakah yang ada padamu membawa engkau mengenal kepada Allah yang sejati? Jika Roh bekerja dalam diri Bapak Ibu dan saya, dia pasti, sekali lagi, jika Roh Kudus bekerja dalam diri Bapak Ibu dan saya, dia pasti membawa Bapak Ibu dan saya kepada Allah yang sejati. Persis seperti apa yang dipresentasikan oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, poin pentingnya, betapa sangat penting Allah Roh Kudus.
Penting sekali untuk Bapak Ibu dan saya terus bersandar kepadanya, memohon petunjuknya, berdoa kepada Dia. Karena hanya Dia yang bisa mengajari kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Tapi berapa banyak dari kita mengabaikannya. Kemarin dalam doa puasa kami bahas Bapak Ibu, kata bait Allah itu Bapak Ibu, ada dua dalam bahasa Yunani, hieron. Hieron itu ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran dalam, pelataran luar, seluruh bait Allah itu namanya hieron dalam bahasa Yunani. Tapi ruang maha kudus itu Bapak Ibu, itu namanya naos. Menarik sekali Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, dia berkata apa? Tubuhmu naos Allah. Jadi Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ruang maha kudus Allah. Pagi ini siapa yang percaya di dalam dirinya ada Allah Roh Kudus? Boleh diangkat tangannya? Ya tepuk tangan buat Allah Roh Kudus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, sebab hanya oleh Roh Tuhan seseorang bisa mengaku Tuhan. Di dalam diri kita semua ada Allah Roh Kudus. Ini ruang maha kudus Allah. Jika Dia bekerja, Dia akan menuntun Bapak, Ibu dan saya kepada seluruh kebenaran Allah yang sejati. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu Bapak, Ibu dan saya sedang menyembah Allah yang sejati. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sekarang selanjutnya Bapak Ibu, apa karya Roh Kudus dalam diri kita? Yang ketiga, karya Roh Kudus kalau Dia bekerja Bapak Ibu, Dia akan menginspirasi kita dengan kelimpahan kreativitas. Keluaran 31 ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, kita cuma lihat beberapa ayat saja, ayat 2 dan 3, lihat. Telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan dan selanjutnya. Kemudian ayat yang ke-6, firman Allah berkata dalam Keluaran 31, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Ceritanya ayat ini Bapak Ibu tentang pembuatan tabernakel Musa itu. Kemah itu Bapak Ibu, kemah Musa itu atau tabernakel Musa itu. Dalam rangka pembuatan tabernakel, Tuhan memenuhi orang-orang tertentu. Salah satunya Bezaleel dan Aholiab. Dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Sehingga mereka punya keterampilan yang luar biasa untuk membentuk perkakas-perkakas yang dibutuhkan di bait Allah. Semua yang dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi, keahlian yang begitu tajam, ukuran-ukuran yang presisi, persis seperti yang Tuhan mau. Maka dibutuhkan Roh Allah memenuhi orang-orang ini untuk membuat karya itu. Dan kalau kita melihat seluruh bagian Alkitab yang lain Bapak Ibu, sungguh kreativitas kelimpahan itu datang dari Allah Roh Kudus. Karena itu perhatikan ya Bapak Ibu. Semua hasil karya agung dari anak manusia yang berdosa adalah inspirasi dari Roh Kudus. Lukisan-lukisan terindah, gubahan sajak teragung, karya sastra terhebat, lagu-lagu simfoni yang memukau. Itu adalah hasil karya inspirasi Roh Kudus. Siapapun anak manusia berdosa itu yang menemukannya. Itu adalah karya Roh Kudus yang begitu agung yang Tuhan anugerahkan secara umum. Yang kadang-kadang manusia berdosa tidak menyembah Allah pun bisa menemukan kebenaran umum itu. Sehingga mereka bisa menciptakan karya yang begitu agung, luar biasa. Bapak Ibu ingat John Friedrich Handel dalam karya masterpiece-nya. Mahakaryanya tentang Mesiah. Dia berkata ketika dia menuliskan not-not lagu Mesiah itu. Seperti ada suara bisikan dari surga untuk dia menuliskan not-not itu Bapak Ibu. John Friedrich Handel mengakui. Jika Mesiah, lagu yang luar biasa. Salah satu lagu kesukaan mantan presiden kita Gus Dur. Mesiah. Itu masterpiece dari John Handel itu Bapak Ibu. Dia mengaku. Ketika not-not itu dia buat. Bisikan-bisikan dari atas datang atas dia menuntunnya.
Dan kalau kita melihat lukisan-lukisan yang paling indah, paling agung Bapak Ibu. Inspirasi dari Allah Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus, ibu segala kreativitas yang terindah. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan saya. Apakah engkau kekurangan ide ketika bekerja di kantor? Apakah engkau kekurangan kreativitas ketika engkau sedang merangkai sesuatu? Apakah engkau mentok, stuck? Tidak punya lagi ide-ide cemerlangi yang bisa dicetuskan untuk membawa kemanusiaan lebih baik lagi. Hari ini ada kabar baik yang luar biasa dalam Hari Raya Pentakosta Bapak Ibu. Ibu dari semua inspirasi yang mengagumkan itu Roh Kudus Allah. Marilah hidup untuk bergantung kepada Dia, memohon petunjuknya, berdoa dan belajar berdiam diri untuk merenungkan supaya beroleh inspirasi terindah. Semua gubahan lagu-lagu rohani yang indah. Lihat lagu yang terakhir tadi Bapak Ibu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Bukan hanya nada-nadanya yang indah Bapak Ibu, syairnya luar biasa. Saya percaya lagu-lagu seperti ini, inspirasi dari Roh Kudus itu, yang datang dalam diri anak-anak Tuhan, orang-orang tertentu untuk menuliskan setiap syair. Roh Kudus, ibu dari semua inspirasi Bapak Ibu. Sayang kadang-kadang kita melihat lagu-lagu rohani sekarang karena mengejar target atau profit oriented. Kadang-kadang kita kurang merenung, kita kurang coba mendalami. Seakan-akan kita kurang ide. Padahal Roh Suci Allah, ibu dari semua karya paling agung. Karena itu pagi hari ini, apakah engkau kekurangan ide? Kekurangan kreativitas? Ingatlah, ada Roh Kudus dalam dirimu. Dia sanggup memberi kau ide-ide paling cemerlang. Untuk pekerjaan, usaha, keluarga Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran yang terakhir, apa karya Roh Kudus dalam diri orang percaya? Dia, Roh Kudus, mengarahkan seluruh fokus kita kepada Kristus. Ini bagian yang paling penting dari 4 poin pagi ini Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 13-14. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan anak kalimat selanjutnya. Ia akan memuliakan aku. Tuhan Yesus langsung memberi penekanan yang sangat penting di sana. Bahwa Roh itu ketika Dia datang, Dia akan memuliakan Kristus. Karena itu perhatikan ini. Apapun yang dilakukan Roh Kudus, Dia menenggelamkan diri demi memunculkan Kristus. Itu karya Roh Kudus. Semua yang mempermuliakan Kristus, disadari anak manusia atau tidak disadari, itu karya Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus berkarya, Dia menenggelamkan dirinya, si Roh Kudus, Dia menenggelamkan diri si manusia itu, sehingga Kristus yang ditonjolkan terang benderang. Bapak Ibu masih ingat Yohanes Pembaptis? Itu contoh terbaik di Alkitab. Dari mulai kandungan ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus. 6 bulan dia di perut Elisabet, bertemu dengan Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus. Yohanes itu bisa langsung memuliakan Allah, memuji Kristus di perut Maria itu melalui syair mamanya yang bermazmur. Dari dalam kandungan, Yohanes telah penuh dengan Roh Kudus. Dan perhatikan ketika kemudian dia menjadi Yohanes Pembaptis, murid-muridnya memilih untuk mengikuti Yesus. Yohanes berkata apa? Oh silakan, ikutilah dia. Sebab Yohanes sebelumnya telah berkata, Behold, the Lamb of God. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes berkata begitu, sehingga ketika murid-muridnya memutuskan untuk mengikuti Yesus, Yohanes dengan sukarela dan rendah hati berkata, silakan, ikut dia. Sebab dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sampai kemudian Yohanes Pembaptis berakhir di dalam penjara yang dingin, semakin tidak dikenal, semakin begitu terasing. Yesus semakin terkenal luar biasa.
Padahal Yesus belum terkenal, Yohanes sudah sangat terkenal luar biasa. Jejak sejarahnya masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu pergi ke Israel, ada aliran Qumran. Di Qumran sana aliran Essens itu adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Namanya sudah begitu besar luar biasa. Yesus belum dikenal. Tetapi kemudian oleh karena karya Roh Kudus, Yesus semakin dikenal dan besar. Yohanes semakin kecil, semakin tak dikenal, berakhir di penjara. Dan kemudian mati dengan kepala di atas talam. Yohanes. Ciri dari karya Roh Kudus yang sejati. Apa itu? Jika Roh Kudus bekerja, dia akan menenggelamkan dirinya dan menenggelamkan diri kita. Memunculkan Kristus terang benderang. Ini ciri. Karena itu, jika Roh Kudus bekerja Bapak Ibu, dia akan mengarahkan seluruh fokus kita kepada Kristus. Kita sebut sebagai kristosentris. Berpusat kepada Kristus. Apa artinya itu Bapak Ibu dan saya perhatikan? Apapun yang menonjolkan diri bukan karya Roh Kudus. Setiap kemegahan diri tidak datang dari Roh Kudus. Semua kebaikan, kesalehan, ketenaran, dan semua hal baik lainnya yang bisa didaftarkan, jika tidak memegahkan Kristus, bukan karya Roh Kudus. Jika seorang pengkhotbah lebih dikenal daripada yang dikhotbahkan, yaitu Kristus, bukan karya Roh Kudus. Jika kebaikanmu lebih dikenal daripada Kristus yang mendorong engkau berbuat baik, bukan karya Roh Kudus. Sebab jika Roh Kudus berkarya, maka dia akan menenggelamkan kita, memunculkan Kristus semakin terang benderang. Itu karya Roh Kudus. Karena itu perhatikan sekali lagi Bapak. Jika pemberita firman lebih dikenal daripada firman yang diberitakan, yaitu Kristus, bukan karya Roh Kudus. Sebab jika Roh Kudus bekerja, Kristus yang semakin agung, semakin agung, semakin agung. Sang pengkhotbah semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Itulah karya Roh Kudus. Pikirkan bagian ini. Ketika engkau berbuat baik, apakah orang semakin baik kepada Kristus? Atau hanya baik kepada dirimu? Ketika engkau berbuat belas kasihan, apakah belas kasih itu membawa orang mengasihi Kristus? Atau orang mengasihi dirimu? Ketika engkau melakukan kemurahan-kemurahan, semua hal-hal baik yang paling indah yang kita bisa sebutkan, apakah itu membawa orang kemudian memuliakan Kristus? Atau membawa orang lebih dekat kepadamu dan mengagumi dirimu? Itu bukan karya Roh Kudus. Sebab jika Roh Kudus bekerja, Yesus berkata, ia akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pikirkan bagian ini bersama-sama. Saya tiba-tiba ingat, izinkan saya akan menutup bagian ini Bapak Ibu dengan cerita ya. Beberapa saat lagi saya selesai. Bapak Ibu tahu ceritanya 2004 saya dikirim ke Batam. Hari ini itu chapel sudah jadi, gereja itu jadi, kami beribadah dengan sangat baik. Bapak Ibu, kemudian beberapa teman, sahabat, satu angkatan, dosen, mereka tanda kutip seakan-akan, wah hebat ya. John Panggabean akhirnya bisa bangun gereja Bethani di Batam. Bapak Ibu, mereka tidak pernah tahu. Di balik itu, ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengutus saya, mengirim saya, mendoakan saya di hati supaya ada keberhasilan dalam pelayanan. Jika saya yang lebih dikenal daripada orang itu saja sudah berdosa. Apalagi jika saya lebih dikenal daripada Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri saya, yang mengerjakan dalam diri gembala Bapak Ibu di tempat ini yang mengutus saya. Bukankah itu lebih berdosa? Saya mau cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang muda, saya selesai di sini. Ada seorang muda dari Kalimantan. Sebagai orang muda SMA dia nakal, suka kebut-kebutan dengan sepeda motor, Bapak Ibu. Dan orang tuanya menasihati, tapi sangat sulit sampai suatu kali dia patah kakinya. Karena kebut-kebutan patah kakinya,
Baru saja sembuh, dia kebut-kebutan lagi sampai orang tuanya kehabisan akal. Anak ini tidak bisa hidup tertib. Anak ini tidak bisa membawa ketertiban dan ketentraman. Hidupnya berantakan luar biasa. Sampai suatu kali anak ini ditangkap oleh polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Dan papanya biarkan saja walau papanya punya kuasa, tanda kutip di zaman itu, untuk bisa mengeluarkan anaknya. Tapi papanya diberitahu oleh omnya, jangan dikeluarkan. Biar dia belajar apa artinya di penjara. 2 jam dia di penjara. Dari jam 2 pagi sampai jam 4. Kira-kira jam 5 dia dikeluarkan Bapak Ibu. Tapi mulai hari itu, kelihatannya dia kapok. Didisiplin dengan sangat keras. Dari Kalimantan tamat SMA, dia ke Surabaya. Papanya beli rumah di Surabaya di daerah Manyar. Dia tinggal di sana sebab dia kuliah di Unair. Setiap kali bangun pagi, dia kaget. Karena rumah papanya, beberapa teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu juga tinggal di sana kos. Setiap bangun pagi hari Minggu, teman-temannya itu selalu semangat bangun pagi, lalu mereka rapi. Nah anak ini bertanya, hei kalian pada mau kemana? Oh, kami mau ke Manyar. Ada apa di Manyar? Oh, pokoknya ada deh. Jadi kalau bangun setiap hari Minggu mereka rapi sebagai mahasiswa lalu mereka ke Manyar. Nah anak ini penasaran terus bertanya kepada temannya, sebenarnya ada apa? Oh iya, kalau hari Minggu kami ke gereja. Oh ya, ada apa di sana? Ada banyak noni-noni cantik. Teman-temannya bilang begitu. Minggu depannya Bapak Ibu, dia lebih cepat bangun daripada semua temannya yang lain. Dia bangun pagi, dia rapi, dia mau ikut temannya pergi ke gereja Manyar, lihat noni-noni cantik. Dan mulai hari itu dia kagum dengan gereja sebab ada banyak noni-noni cantik di dalamnya. Dan setiap hari dia ke gereja bukan mencari Kristus, cari noni-noni. Terus begitu Bapak Ibu 1 tahun, 2 tahun sampai suatu kali Roh Kudus yang indah itu menjamah hidupnya. Dijamahnya orang ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidupnya berubah. Kemudian setelah dia lulus dari kuliah itu, dia berangkat ke Batam. Sekarang jadi jemaat gereja Betani Batam yang sangat aktif, bagian dari gereja jemaat mula-mula Bapak Ibu. Dia berangkat ke Batam, merintis kehidupan sebagai orang muda. Melanjutkan S2 di UGM, lalu kemudian mendapatkan gelar itu Bapak Ibu, dan terus merintis kehidupan. Waktu itu belum ada gereja Betani di Batam. Dia ikut gereja lain. Tetapi ketika kita bersama membuka gereja Betani di Batam Bapak Ibu, dia tahu Betani di Batam dibuka, dia langsung join dengan kita, dia gabung lagi. Orang ini terus berkarya. Karyanya luar biasa bagi kota kami Batam Bapak Ibu. Universitas Internasional Batam yang ada yang cukup besar, nomor 5 Universitas Internasional di Sumatera Bapak Ibu. Salah satu yang terbaik, kampus besar, sekolah-sekolah internasional. Bersama dengan rekan-rekannya, anak Tuhan ini memulai. Dia berpikir salah satu cara mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan kebodohan. Dia berkarya. Hari ini Bapak Ibu. Sampai suatu kali, karena orang ini kenal baik dengan Bapak Gembala, Bapak Aswin. Dia mendengar gereja akan dibangun di kota Batam. Dia menyumbangkan tanahnya 7.000 meter, hampir 7.000 meter lebih, gratis. Sampai dia berjanji saya akan urus izinnya sampai gereja berdiri. Kemudian Bapak Gembala memutuskan dia juga menjadi ketua panitia pembangunan waktu itu. Singkatnya kemudian gereja Betani Batam jadi. Hari ini Bapak Ibu. Orang tersebut datang ke gereja, motivasinya cari noni-noni, ditangkap Roh Kudus, dibuat Roh Kudus hidupnya tertib, dari berantakan yang luar biasa oleh Roh Kudus dibuatnya hidup tertib, dia anugerahkan kreativitas dan ide-ide cemerlang, dituntun untuk mengenal kebenaran yang sejati yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan diberitahu bahwa semua karyanya hanyalah karya Roh Kudus yang maha mulia. Hari ini Bapak Ibu, orang itu orang yang sangat diberkati Tuhan. Tapi kita tahu, itu bukan dia. Itu Roh Kudus dalam dirinya yang terus berkarya, terus berkarya, terus berkarya. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang muda, barangkali ada yang datang dengan motivasi yang salah. Ayo luruskan. Kalau engkau tidak mau luruskan, nanti Roh Kudus akan tangkap engkau dan meluruskan motivasimu. Tapi dengarkan baik-baik, kalau Roh Kudus bekerja, dia akan menenggelamkan kita
memunculkan Kristus semakin mulia. Kemuliaan bagi Kristus selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita bangkit diri bersama-sama. Pagi hari ini kita belajar 4 hal. Saya mendorong kepada kita semua Bapak Ibu, ayo di hari raya Pentakosta ini, Dia yang bisa menciptakan ketertiban hidup kita. Bapak Ibu sudah berulang kali mendengar kesaksian saya. Hanya karena Roh Suci, hidup kita bisa tertib dan teratur Bapak Ibu. Yang kedua, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Hanya Roh Kudus. Sehingga apa yang kita bayangkan tentang Allah persis sama dengan Allah itu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu ingatlah, Dia akan memberi kita inspirasi ketika kita mengalami jalan buntu. Dia akan beri kita kreativitas ketika kita mengalami sungguh-sungguh kebimbangan dan kebingungan. Dan yang terakhir, Dia akan mengarahkan seluruh fokus kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, hari ini hari raya Pentakosta. Tepat peristiwa di mana kita merayakan pencurahan Roh Suci Allah itu. Sehingga kemudian Kristus, kepala gereja, Roh Kudus, ibu dari gereja, melahirkan gereja. Dan sampai kepada kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang Pentakosta, kita orang-orang karismatik, kita orang-orang yang percaya karunia-karunia Roh itu masih bekerja. Dan firman Allah memberitahu kita kebenaran itu. Karena itu pagi ini, mari kita membuka hati kita sungguh-sungguh seperti pujian ini. Kita meminta Roh itu sekali lagi memenuhi kita. Supaya kepada kita dianugerahkan kekuatan untuk punya hidup yang tertib. Hidup yang teratur. Supaya kepada kita dianugerahkan sebuah kepemimpinan untuk membawa kita mengenal kebenaran Allah yang sejati. Sehingga apa yang kita bayangkan tentang Allah persis sama dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, Dialah sumber semua ide terbaik. Ibu dari semua ide-ide cemerlang yang memuliakan Allah. Dan Dia akan menuntun kita untuk fokus pada Kristus. Pagi ini, kita naikkan pujian ini dengan kita buka kedua belah tangan kita sebagai bentuk hati kita terbuka kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku,
hidupku, penolongku diutus Bapa. Sekali lagi lebih sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau selalu menuntun, membimbing setiap kami kepada kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan setiap kami di tempat ini. Tuhan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta John Panggabean, Tuhan tambahkan hikmat dan pengurapan lebih lagi dalam setiap pelayanan beliau. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami mengundang Bapak Ibu saudaraku yang akan menyerahkan putra putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Berikan sorak-sorai yang meriah buat karya Roh. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati.